jahat di dalam moral, tapi efisien dalam penalaran si penjahat. Hukum dipelajari berdasarkan motif berpikir ekonomi si penjahat. Penjahat itu seorang yang rasional. Daripada kena hukuman mati, memperkosa, mending sekalian gue bunuh. Bahasa Latinnya advocatus diaboli. Advokat yang disewa oleh iblis untuk mempertanyakan kebenaran dari advokat yang ada organisasinya kayak kamu. Boleh nanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai Rocky, nama saya Irhamuddin. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 8. Ya. Semester berapa? Semester 8. Semester 8, Bung Rocky. Lagi nyusun, Bung. Sedang bimbingan sama dosen. Oke, Ya. semester 8 rencana DO semester berapa? Semester 14, Bung. Semester 14. Izin Kiai Rocky. Setahu saya selama saya belajar di dunia hukum, yang punya hak imunitas atau kebal hukum itu advokat. Dilindungi di Undang-Undang Advokat pasal 16 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, advokat pun kadang kalau dilaporkan oleh rekan-rekan penyidik itu udah gemeter juga, panas dingin. Bahkan nggak bisa tidur. Tapi saya perhatikan Bung Rocky di publik selalu berkata sebagai dosen dan tukang pajak gunung, mapala lah cecenya, pecinta alam. Tapi faktanya dalam beberapa perkara dilaporkan dalam perkara Al-Quran fiksi, bajingan tolol, kemudian Gibran terima uang, tapi Bung Rocky sampai sekarang belum berstatus sebagai tersangka. Nah, bahkan kita nggak jelas apakah SP2HP A2, apakah SP3 dalam perkara Bung Rocky. Sampai sekarang nggak jelas. Bahkan dalam panggilan penyidik, saya perhatikan Bung Rocky nggak didampingi advokat, jalan sendiri. Nah, saya pengen tahu juga tips-tips Bung Rocky ini bagaimana bisa kebal hukum, bahkan tidak ditetapkan sebagai tersangka, bahkan tahapan sidik pun tidak. Nah, mungkin itu Bung Rocky. Terima kasih Bung. Ini sebagai wawasannya sebagai mahasiswa. Saya akhiri bersama Mas Bikul Herat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suatu waktu saya tanam pohon di Pekanbaru bersama dengan Pak Sigit Kapolri. Saya berdiri di sini, Sigit tanam pohon. Terus Pak Sigit bilang, Pak Rocky kasih pidato dong. Jadi saya ambil mic itu, Pak Sigit di belakang saya. Lalu orang viralkan, Rocky Gerung sudah dibeli oleh polisi. Jelas-jelas Pak Sigit di belakang saya yang beli Pak Sigit. Jadi Anda bayangkan persepsi publik itu. Kalau tanya, ya saya bukan advokat, but I'm playing devil's advocate thing. Bahasa Latinnya advocatus diaboli. Advokat yang disewa oleh iblis untuk mempertanyakan kebenaran dari advokat yang ada organisasinya kayak kamu. Ada di ujung Siratul Mustaqim, Anda ditanya oleh malaikat baik, oleh malaikat jahat kan? Nah, saya mempraktekkan malaikat jahat. Di dalam hukum prinsipnya, niat baik tidak perlu diuji, niat buruk harus dibuktikan, right? Act of good faith dalil. Di dalam hukum ada prinsip bahwa seseorang tidak boleh diduga bersalah sebelum diputuskan bersalah. Tetapi dalil itu, dalil praduga tak bersalah, itu dalilnya hakim, bukan dalil saya. Saya boleh tuduh orang bersalah. Polisi punya hak untuk menuduh orang bersalah. Bayangin kalau polisi punya
ikuti prinsip itu. Presumption of innocence. Ya nggak ada maling dong, nggak bisa dituduh. Jadi kita juga mesti ngajarin advokat ini untuk paham bahwa yang pertama, hukum kita itu masih berbasis pada fondasi filsafat positivistik. Apa itu positivistik? Hukum di dalam bentuk black letter of law. Hukum yang tertulis huruf hitamnya di kitab undang-undang tuh. Padahal hukum itu evolve, hukum itu harus ditafsirkan secara hermeneutik, secara semiotik, secara sosiologi, secara filosofis. Karena hukum bertumbuh. Legal norm itu adanya di kitab undang-undang. Tetapi kitab undang-undang itu harus memperhatikan perkembangan dari social norm, norma sosial, culture norms. Nah, itu pentingnya mahasiswa Fakultas Hukum belajar juga tentang legal philosophy atau legal reasoning. Saya mengajar hakim-hakim Mahkamah Agung. Saya juga dosen di nggak ada orang yang tanya, loh, Pak Rocky kan bukan sarjana hukum, kenapa ngajar di sini? Saya bilang saya ngajarin sarjana hukum. Saya ngajarin filsafat hukum. Jadi balik pada soal tadi, kita mesti perhatikan bahwa pertumbuhan hukum itu seringkali terlambat oleh pertumbuhan sosial media. Demo-demo kemarin misalnya, siapa yang mau ditangkap polisi? Pedro, karena dia mempromosikan kekerasan. Seorang ahli bahasa, kalau saya dipanggil di sini saya akan bilang itu adalah bahasa standar netizen yang belum pernah dijadikan sebagai potensi delik dalam KUHP kita. Jadi hukum itu berkembang, ini bahayanya gitu. Jadi segala hal kita uji di dalam kedudukan itu. Nah, saya ingin terangkan sedikit bahwa tadi kita baca bahwa hukum kita itu tetap didasarkan pada legal positivism. Nah, masalahnya orang berhenti pada seseorang yang namanya siapa namanya yang biasa direferensikan kalau kita bicara tentang positivisme legal. Apa namanya? Kelsen. Nama lengkapnya adalah Kelsenian kind of legal reasoning. Siapa namanya Kelsen itu ya? Hans Kelsen. Coba Anda Pak, saya terangkan mana kekacauan cara berpikir itu. Buku yang ditulis oleh Hans Kelsen, judulnya adalah Pure Theory of Law. Teori murni tentang hukum. Nah, kata pure itu diputar. Dianggap buku Kelsen itu Theory of Pure Law, bukan. Banyak mahasiswa, bahkan dosen, guru besar yang tidak pernah membaca buku Pure Theory of Law yang ditulis Hans Kelsen kira-kira tahun 1950. Lebih gila lagi, orang nggak pernah tahu apa artinya Pure Theory of Law. Artinya satu peristiwa hukum hanya boleh diuji berdasarkan dalil yang ada sebelumnya, yang tingkatannya di atas dalil-dalil yang ada, yang positivistik. Hukum hanya disebut adil bila keputusan hakim itu didasarkan secara koheren pada sejumlah kategori di atas hukum positif itu. Jadi nggak perlu ada pertimbangan sosiologis, karena disebut pure theory of law. Padahal hukum sekarang tumbuh berdasarkan perkembangan sosial, social norm. Salahnya di situ. Jadi anak-anak hukum selalu pelajari kurikulum Fakultas Hukum 1 Indonesia, salah membaca Hans Kelsen. Dia salahnya karena dosen-dosen yang ngajarin itu juga tidak tahu bahwa Hans Kelsen itu adalah muridnya Immanuel Kant yang menulis buku Pure Logics. Karena itu Kelsen selalu dianggap sebagai neo-Kantianism. Pure logic artinya terangkan persoalan hanya berbasis pada ketepatan penalaran.
force of legal reasoning. Nah, sulitnya di kita kurikulum itu tidak diajarkan legal reasoning, penalaran hukum. Nah, itu yang saya ajarin di hakim-hakim Mahkamah Agung tuh tentang legal reasoning. Nah, saya ingin supaya Muhammadiyah juga mulai pasang mata kuliah itu legal reasoning, cara penalaran hukum. Saya kasih contoh ya, supaya agak membumi di kota bumi. Kalau misalnya di kota bumi ini ditemukan fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun meningkat. Karena itu masyarakat meminta supaya turunkan tingkat kekerasan pada perempuan. Rame-rame datang ke DPR, DPR kirim surat ke DPR ke pusat, maka dibuatlah KUHP baru. Supaya angka kekerasan pada perempuan menurun, mesti ada efek jerah pada pelaku kekerasan. Betul? Oke, sekarang kita lihat logikanya. Perkosaan, delik perkosaan dituntut hukuman 15 tahun. Tapi dengan 15 tahun, angka kekerasan itu naik terus. Maka diputuskan, perkosaan harus dinyatakan setara dengan death penalty. Maka pemerkosa ancaman minimalnya adalah hukuman mati. Oke? Senang? Senang. Sekarang kita uji logika itu melalui penalaran hukum. Setelah 2 tahun KUHP baru itu diterapkan, tidak ada penurunan angka kekerasan pada perempuan. Yang terjadi justru pemerkosaan plus pembunuhan makin tinggi. Apa penyebabnya? Panggil ulama. Penyebabnya karena si pemerkosa tidak bermoral. Astaga. Kalau dia bermoral dari awal dia nggak akan memperkosa. Panggil ahli pidana, tambahin hukuman. Hukuman mati udah hukuman tertinggi, death penalty tertinggi. Tidak. Sebelum dihukuman mati, dia diiris dulu, bersihin jeruk, kasih garam, dijemur. Persis seperti yang dilakukan di Prancis, Festival of Torture. Padahal menyelesaikan simpel betul. Seorang pelaku kejahatan, dia akan berpikir sebagai homo economicus, berpikir efisien. Perkosa kali seseorang di sini, saya akan berpikir, kalau saya memperkosa dia, hukumannya bukan lagi 15 tahun, hukuman mati, oke? Oleh karena itu, lebih efisien saya perkosa kalian, sekaligus saya bunuh. Insentifnya apa? Kalau Anda saya perkosa, Anda bisa menjadi saksi korban. Kalau Anda saya bunuh, sangat mungkin kesaksian hilang. Jadi lebih efisien memperkosa dan sekaligus membunuh, itu maksudnya. Jadi lebih efisien memperkosa dan sekaligus membunuh, itu maksudnya. Jahat di dalam moral, tapi efisien dalam penalaran si penjahat. Itu maksudnya. Nah, teori hukum itu namanya the economic analysis of law. Hukum dipelajari berdasarkan motif berpikir ekonomi si penjahat. Penjahat itu seorang yang rasional. Daripada kena hukuman mati, memperkosa, mending sekalian gue bunuh. Gak bermoral. Tidak ada unsur moral di situ. Karena dari awal dia memilih secara rasional. Jadi banyak hukum yang gagal karena tidak memakai tadi legal reasoning. Sekarang upaya rampas aset, miskinkan koruptor, bagus. Perampasan aset yang dituntut tadi oleh 17+8. Masih oke, perampasan bagus idenya. Pertanyaan filosofinya, who guards the guardian? Siapa yang mengawasi para pengawas? Asetnya dirampas, nggak masuk ke negara, masuk ke ketua partai, masuk ke oknum. Karena tadi
infrastruktur demokrasi belum lengkap. Semua orang akan berebut merampas aset, tapi bukan untuk dikembalikan pada negara, untuk si perampas sendiri. Jadi dirampas bukan untuk kesejahteraan, tapi untuk kepentingan ini. Nah, itu maksud saya tadi. Teman-teman mahasiswa, dalilkan itu. Anda bilang rampas aset, Anda harus baca secara lengkap dalil perampasan aset di dalam situasi demokrasinya dikendalikan oleh politisi-politisi copet. Cuma hasilnya. Jadi harus bersamaan. Kami ingin aset dirampas, tapi kembalikan pada Muhammadiyah. Itu misalnya. Di Muhammadiyah distribusikan. Oleh karena itu Muhammadiyah akan mengelola aset itu. Aset tambang Bahlil saya balikin. Itu maksudnya yang saya terangin tadi itu. Supaya tadi mahasiswa melakukan otokritisisme. Nah, itu tadi yang salah tuh. Itu namanya otokritik mahasiswa. Wah, kami tahu tapi masih ada bahaya. Maka kami akan deal dengan jurnalis. Kami perbaiki argumen kami ya. Dari 17/8 tuntutan itu tentang perampasan aset, kami perbaiki argumennya. Fair. Ada seminar di sini. Kota Bumi akan jadi pusat perhatian. Dari Kota Bumi, kita akan selamatkan bumi ini dari para koruptor. Jadi begitu cara berpikir. Rasan, makasih. Kata itu dulu dipakai di Prancis, kira-kira tahun 1770-an itu, untuk menggambarkan mereka yang tidak mampu berpikir kritis. Jadi seorang yang ideolog artinya orang yang didoktrin satu arah. Asal usul kata itu. Tetapi kata itu kemudian berevolusi ketika kata ideologi itu diperlukan untuk membedakan mana yang konservatif dan mana yang progresif. Maka di Prancis terbelahlah. Yang ideologinya konservatif di ruang parlemen duduk sebelah kanan, yang ideologinya progresif duduk sebelah kiri. Progresif artinya ingin perubahan. Konservatif artinya tidak ingin berubah karena ada tradisi yang udahlah, biarkanlah raja yang berkuasa. Yang sebelah kiri ini ingin supaya people sovereignty diunggulkan, kedaulatan rakyat. Jadi dari awal ideologi itu dipisahkan kiri dan kanan. Biasanya yang kiri dianggap sebagai beroposisi, yang kanan yang memerintah tuh. Nah, kalau di Indonesia misalnya dibilang, wah ada pikiran liberal. Liberal artinya pro kapitalis. Liberal, bahkan liberal pernah dianggap sebagai komunis. Karena tidak ada tradisi untuk mengulas satu istilah, satu konsep di dalam arkeologi of knowledge-nya, di dalam jejak peradaban intelektual. Kalau kita tahu bahwa kalau Anda disebut I am liberal di Amerika, artinya Anda pro Partai Demokrat. Partai Demokrat itu kiri di Amerika, karena yang kanan adalah Partai Republik. Obama itu kiri, kan itu dia disebut liberal. Partai Republik kanan, maka dia disebut libertarian, bukan liberal. Sebaliknya di Eropa, Anda bilang Anda liberal, artinya Anda kanan. Karena yang kiri ada partai buruh, yang ideologinya sosialistis, komunis. Gitu pembedaan awalnya. Nah, di kita tuh kacau. Karena tadi nggak ada kurikulum. Nah, mestinya juga Muhammadiyah bikin mata kuliah namanya intellectual history, sejarah pemikiran intelektual. Supaya akar masalahnya itu diterangkan. Nah, begitu banyak anggota DPR yang bahkan buta huruf beda antara liberal dan libertarian. Karena artinya partai itu tidak punya kurikulum untuk mengajarkan sejarah demokrasi, sejarah intelektual, sejarah pemikiran ekonomi, sejarah pemikiran politik. Itu bahayanya. Saya lagi dorong partai-partai besar supaya bikin kurikulum tentang pendidikan politik berbasis pada sejarah Indonesia yang adalah bagian dari sejarah dunia. Saya sebut dengan jelas, Indonesia tidak ada sejarah. Sejarah Indonesia bagian dari sejarah dunia. Jadi kita mesti lihat sejarah kita di dalam perkembangan
ide tentang demokrasi, sejak orang-orang Belanda itu tahun 1800 dikuasai oleh kalangan liberal, artinya bebas berpikir. Ide itu masuk di Indonesia jadi politik etis. Maka dibuatlah sekolah-sekolah, dibuatlah pendidikan-pendidikan. Kartini masuk di dalam era ketika Eropa Belanda itu dikuasai kaum liberal. Sampai sekarang. Itu pentingnya partai-partai ini supaya nggak dungu itu lakukan perubahan kurikulum, bukan ngajarin korupsi doang. Kan anggota parlemen sekarang dari partai manapun kira-kira, kalau gue masuk partai, masuk DPR, gue ingin duduk di komisi anggaran, badan anggaran. Buat apa? Ngincer proyek. Ini masalah besar kita tuh. Jadi teman-teman Muhammadiyah yang nanti pasti akan demo ini pasti akan dalilkan sesuatu dengan riset yang kuat, supaya Anda permalukan anggota DPR dengan argumen, bukan dengan menyerbu rumah mereka. Ada gunanya. Kelihatan kita tidak beradab, demonstrasi bakar rumah orang tuh, tapi dia koruptor. Oke, kalau dia koruptor, Anda rampas kekayaan dia, Anda merampas kekayaan koruptor, maka Anda koruptornya koruptor. Itu. Oke. Yes. Jadi jangan sekali-sekali merampok, apalagi ya kan undang-undang perampasan aset belum turun, maka undang-undang penjarahan aset yang jalan kan. Kemarahan memang ada, tapi saya bicara dengan banyak orang dan mahasiswa, terutama mahasiswa saya di UI, di ITB, di Unpad, kami tidak pernah punya ide itu. Itu artinya ada agen-agen yang memulai perampokan itu. Jadi sekali lagi, peradaban kita runtuh nanti kalau tadi benar, pemimpin itu tidak punya ideologi. Kalau PDIP yang berkuasa jelas, sebutkan arah ekonomi adalah keadilan sosial, keadilan rakyat. Kalau Islam yang berkuasa PKS, sebutkan bahwa kita ingin keadilan versi syariat. Jelas, debatnya jelas. Kalau yang berkuasa partai-partai kanan, kami ingin Indonesia kapitalis. Jelas. Tapi kita debatkan itu secara akademis. Konstitusi kita di tahun 45 didebatkan 3, 6, bahkan 1 tahun dengan perdebatan ideologi. Waktu kita mau merdeka, pertanyaan pertama, bentuk republik ini republik apa? Republik Islam, republik komunis, republik liberal, republik kapitalis. Ada yang masih menginginkan bentuk republik kita berbasis Islam. Dasarnya apa? Piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Minoritas protes, nggak boleh dong. Maka dipenggallah ketuhanan yang Maha Esa, full stop. Itu ada perjanjian sosial kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasarnya apa? Kesetaraan manusia dengan pengalaman revolusi Perancis. Waktu kepala Louis XVI dipenggal, timbul ide untuk menghasilkan peradaban yang berbasis pada kemanusiaan itu. Revolusi Perancis bikin slogan Liberté, Égalité, Fraternité. Liberté artinya kebebasan, Égalité artinya kesetaraan, Fraternité artinya persaudaraan. Ada nggak itu di Pancasila? Ada di Pancasila, sila kedua, sila kelima. Jadi kita sebetulnya punya spektrum ideologi yang lebar tuh. Dari Islam sampai ke kiri. Sila keadilan sosial, dasarnya apa? Ya Marxisme. Kenapa? Presiden Soekarno membaca semua literatur dunia. Kalau dibilang Pancasila digali dari bumi Indonesia, omong kosong, itu nggak benar. Mana satu sila di dalam Pancasila yang asal usulnya adalah nenek moyang kita? Ketuhanan yang Maha Esa, enggak. Nenek moyang kita politeisme, bukan monoteisme. Agamanya banyak. Bahkan animisme, percaya pada Tuhan ada di pohon, Tuhan ada di batu, Tuhan ada di gunung. Jadi sila pertama itu basisnya adalah monoteisme Eropa. Yang monoteis apa? Yahudi, Kristen, Islam. Itu kita import pikiran itu. Di dalam ide tadi ada yang kita sebut ketauhidan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru kita kenal istilah kemanusiaan adil itu setelah Revolusi Prancis, setelah 1789. Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Dahlan, Natsir membaca literatur.
Persatuan Indonesia dasarnya apa? Pikiran Sun Yat-sen tentang nasionalisme. Demokrasi dasarnya apa? Ya pikiran-pikiran tentang Declaration of Independence dari Amerika. Jadi Pancasila itu adalah kompilasi dari pikiran dunia. Asli Indonesia tidak ada yang asli Indonesia. Kalau dia asli Indonesia, maka kita asumsikan bahwa Presiden Prabowo dan pendiri Republik ini paham bahasa Sanskerta. Lihat di perpustakaan mereka, semuanya bahasa Belanda, Perancis, Jerman, Inggris, nggak ada bahasa Sanskerta. Gampang buat baca arkeologi of knowledge kita. Apakah kita minder? Justru kita bangga bahwa pendiri Republik ini membaca semua literatur dunia. Itu pendiri Republik, presiden, wakil presiden membaca. Yang sekarang pembaca Sinchan. Apa coba? Jadi jarak intelektual kita dengan pendiri Republik ini jauh sekali. Tidak mampu berdebat gitu. Gitu kalau debat ngamuk. Saya kasih contoh yang biasa saya kasih contoh. Bagaimana kemampuan seseorang yang hanya lulus SMP, namanya Haji Agus Salim, berdebat dengan pemimpin-pemimpin dunia. Satu waktu dalam forum partai, Haji Agus Salim lagi kasih pidato, kasih argumen. Tiba-tiba lawan politiknya dari belakang mulai mengganggu Haji Agus Salim. Mbak. Kenapa? Karena wajah Haji Agus Salim itu seperti kambing. Ada jenggotnya di sini. Diledek dia mbak. Apa Haji Agus Salim marah? Panggil pas pampres buat kusir dia? Enggak. Haji Agus Salim tersenyum. Dia bilang, oh, saya diundang di forum manusia. Mengapa ada binatang di belakang sana? Dia balikin logikanya. Kan itu betul-betul cerdas. Haji Agus Salim Muhammadiyah, Sumatera Barat. Jadi kita mau reinventing, temukan kembali our intellectual history, sejarah intelektual kita. Nah itu yang tadi bagus, bahwa universitas harus mengembalikan akal sehat sebagai metode utama berbangsa. That's the point. Jadi sekali lagi kita coba, sejak ada peristiwa demonstrasi besar-besaran, kita kembalikan bahwa seorang pemimpin dia harus punya basis ideologi itu, supaya jelas programnya apa, supaya bisa diuji sebagai argumentasi akademis. Itu dasarnya. Anda mau jadi komunis boleh, tetapi dalilkan bahwa komunis itu mampu menghasilkan kesejahteraan. Ada yang bantah, tidak, komunis sejahtera karena disiplin partainya tuh. Cina, oh ya, tetapi nggak ada boleh orang mengkritik pemerintah di situ. Tinggal pilih. Anda mau demokrasi liberal ala Amerika boleh, oke. Tapi dengan konsekuensi bahwa setiap produk perundang-undangan harus didasarkan pada siapa yang mengusul. Di Amerika itu undang-undang itu diberi nama berdasarkan pengusulnya. Hakim Act, undang-undang yang dibuat oleh orang yang namanya Al-Hakim. Jabar Act, undang-undang yang dibuat oleh si Jabar. Itu menunjukkan si pembuat undang-undang mampu untuk argumentasikan di parlemen sehingga nama dia diabadikan di situ. Itu prinsip liberal dasarnya. Dia bertanggung jawab terhadap dalil yang diucapkan. Jadi sekali lagi kita ingin supaya kesempatan hari ini jadi semacam penanda bahwa dibangkitkannya kembali akal sehat, justru untuk memuliakan pikiran. Kenapa? Karena semua kalian adalah ulul albab. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke, silahkan. Ya, boleh, silahkan Bang Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi, Yai Rocky, bukan mahasiswa dan bukan siapa-siapa, masyarakat biasa. Saya tetap sepakat memanggil Yai Rocky di sini karena apa? Perlu saya perdalam, Yai Rocky. Kalau di Lampung itu iya itu bukan hanya karena dia tua, tapi dituakan.
Orang yang dituakan itu dia mampu membimbing, mengarahkan, ya, membantu terutama keluarga yang sedang susah, ya kan? Dia pasang badan di depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Sehingga kenapa kami hari ini di UMKO mengkiaikan Bung Rocky, harapannya Bung Rocky adalah orang yang mampu memberikan kesehatan ketika berada dalam kesesatan dalam berpikir, ya, sakit dalam berpikir. Jadi Bung Rocky itu mampu, ya, membenarkan sesuatu yang sakit tadi. Saya sepakat apa yang disampaikan Bung Rocky tadi. Tidak mungkin seorang pemimpin bicara tentang pembangunan, tentang kemajuan, apapun itu, bila tidak mengetahui sejarah. Ini sangat relevan sekali. Tulisan Buya Syafi'i Ma'arif di Suara Muhammadiyah terbitan 2018. Beliau itu ada 3 lembar tulisan Buya Syafi'i Ma'arif yang kurang lebih sama yang disampaikan oleh Bung Rocky. Tidak mungkin suatu pemimpin bicara pembangunan dan kemajuan masa depan bila tidak mengetahui bagaimana sejarah Indonesia. Dan saya sangat bersyukur, alhamdulillah Pak Rektor, saya juga alumni dari kampus Muhammadiyah ini, lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena salah satu yang menyimpan sejarah Indonesia hari ini, kalau kita mau betul-betul bicara sejarah, saya waktu itu diarahkan oleh dosen saya membaca novel Bumi Manusia Pramudia Antatur Tetralogi. Jadi itu bicara tentang sejarah, bagaimana perjuangan untuk menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. Jadi Kiai Rocky, terkait persoalan hari ini, bagaimana kita mampu mencapai Indonesia emas, sedangkan di data BPS hari ini, Badan Pusat Statistik, ya, pengguna narkoba di Indonesia ini mencapai 3,3 juta pengguna narkoba. Pengguna judi online itu mencapai 8,8 juta. Putus sekolah itu mencapai 4,6 juta. Jadi kondisi-kondisi bangsa yang hari ini yang katanya disiapkan untuk lebih baik di masa yang akan datang. Ya, kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, ya tidak menutup kemungkinan hari inilah pemimpinan pemerintahan menentukan. Kita selalu bicara di hilirnya, Pak. Kita selalu bicara di hilir, ya. Kalau Bung Rocky tadi, Kiai Rocky tadi sudah bicara ke hulunya, akar dari masalah. Jadi saya tertarik hari ini Kiai Rocky hadir karena diajak rekan-rekan, ya, diajak rekan-rekan karena memang Kiai Rocky ini sedang viral, ya. Viralnya kenapa? Di medsos itu sebelum statement Kiai Rocky terkait radical break, saya itu mengulang-ulang di video itu Kiai Rocky, radical break, ya, statement radical break itu ketika di dalam acara ILC, ya, Kiai Rocky, sebelum 17 Agustus, ternyata betul prediksi radical break itu terjadi reshuffle, ya, terjadi reshuffle di awal September, radical break. Nah, harapan saya Kiai Rocky, dengan kondisi hari ini Bung Rocky, Kiai Rocky bisa menyampaikan prediksi-prediksi, ya, terhadap kami masyarakat Lampung Utara dan mahasiswa-mahasiswa di UMKO ini, apa yang sudah diupayakan oleh pemerintahan hari ini, ya, apa yang sudah diupayakan oleh pemerintahan hari ini terkait bagaimana menangani judi online, ya, bagaimana memberantas narkoba, ya, lebih dalam lagi bagaimana mengurangi kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran Indonesia cemas, ya. Karena apa, Bung Rocky, ya Rocky? Ini saya baca tadi di Kompas, ya. Negara demokrasi bertetangga dengan kita di Asia Selatan, itu demokrasi yang digunakan dalam sistem bernegara itu runtuh beberapa negara. Ini datanya dari Kompas hari ini, Kiai Rocky. Di negara-negara Asia Selatan yang menganut sistem negara demokrasi, Afghanistan. Ya, saya minta 5 menit lagi. 5 menit. Afghanistan 2021, ya, 2021 baik, hari ini Taliban. Pakistan, ya, hari ini militer. Nepal yang 2021 negara demokrasi sekarang chaos, ya.
Lalu Myanmar 2021 masih stabil, hari ini dikuasai oleh junta militer. Begitu juga dengan Sri Lanka dan lain-lain. Nah, bagaimana prediksi Kiai Rocky? Ini Indonesia ini mau dibawa kemana? Akar masalahnya, perbaikan sistem demokrasi ini bagaimana? Apakah serius pimpinan-pimpinan elit kita di Senayan, di pemerintah pusat itu menggodok regulasi-regulasi yang menjamin tata negara demokrasi ini lebih baik ke depan, Bung Rocky? Terima kasih. Bila bisa bilhaq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum itu mungkin di sini ada yang rancu juga, Bung. Karena kan tadi katanya forum mahasiswa, tapi cuma satu dari tadi mahasiswa yang nanya. Cuma kan novelnya. Oke. Di sini perkenalkan, nama saya Asyifa Nurjana, saya dari Prodi Hukum semester 3. Saya akan menanyakan terkait kasus Tom Lembong, yang dimana abolisi sudah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini abolisi tersebut memang dilaksanakan atau kewenangan itu digunakan dalam secara formal, namun menimbulkan paradoks keadilan. Paradoks keadilan di sini, di mana Tom Lembong tersebut mendapatkan abolisi, namun terdakwa lain tetap menjalankan tuntutan. Oke, pertanyaannya, menurut Bung Rocky Gerung, di sini apakah praktik abolisi ini tetap bisa dibenarkan dalam akal sehat konstitusi atau malah menimbulkan jurang antara legalitas dengan legitimasi moral di negara kita, yang dimana negara kita adalah negara hukum. Itu saja. Terima kasih, Bu. Oke ya, ini sekaligus saya bikin kesimpulan tentang apa yang kita bikin. Presiden punya hak istimewa, gerasi, amnesti, abolisi. Dia disebut istimewa artinya ada keadaan objektif yang bisa dia jadikan dasar secara subjektif untuk memutuskan. Jadi itu keputusan subjektif dalam kondisi objektif tadi. Jadi presiden sangat mungkin dia merasa bahwa ini ada permainan politik. Tapi menurut yang lain nggak ada soal. Tetapi ini adalah privilege presiden yang hanya boleh dilakukan atas kondisi objektif dan keputusan subjektif. Nggak bisa didebat, selesaikan. Secara akademis bisa bikin disertasi, skripsi. Jadi soal Tom Lembong udah diselesaikan itu, dan itu menghasilkan pemulihan kepercayaan bahwa hukum tidak boleh sekedar dijadikan black letter of law. Tidak boleh sekedar dijadikan sebagai alat untuk menagih tukar tambah politik. Itu dasar, itu clear. Sekarang soal apa itu prediksi. Saya bukan dukun. Kita bisa bikin prediksi dengan asumsi-asumsi yang bisa diuji validitasnya di dalam past event itu. Saya pendaki gunung, jadi saya biasa bikin prediksi. Kalau saya naik ke Himalaya, saya tahu bahwa di ketinggian 7.500 udah pasti suhunya di bawah -20. Maka saya nggak mungkin bawa kaos beginian. Gampang. Kita mengerti keadaan itu. Badai angin, satu waktu saya ada di Gunung Elbrus di Rusia itu, angin -90 derajat, -16. Dari awal kita tahu bahwa ini akan 3 hari. Karena itu hari kedua mending turun. Kalau nggak kena badai di situ kan. Jadi kita bisa bikin prediksi berdasarkan past event, peristiwa-peristiwa sebelumnya. Lalu kita bikin prediksi ke depan. Dasarnya apa? Bukan kepentingan kita, tetapi melanjutkan reasoning itu. Gampang sekali.
Kita juga bisa bikin prediksi karena itu prediksi adalah pekerjaan para akademisi itu. Bukan si Rocky tahu keadaan karena dapat bocoran dari Intel, dari Kapolri, dari Pangap, dari Prabowo. Nggak ada soal begituan tuh. Saya nggak pernah bergaul di dalam wilayah itu tuh. Rumah saya dengan Presiden Prabowo itu 200 meter. Dia berapa kali datang ngobrol. Tetapi bukan setelah jadi presiden saya nggak mau. Pada waktu itu ya teman diskusi. Waktu Pak SBY jadi presiden, saya nggak mau datang ke istana. Sebelum jadi presiden teman diskusi, jadi presiden teman diskusi, biasa aja gitu kan. Jadi yang saya terangkan tadi, biasakan untuk membaca sinyal secara metodologis. You akan dapat kemampuan untuk prediksi. Jadi sekali lagi kalau ditanya akan ada nggak reshuffle kedua, ngapain nanya pada presiden? Kita sendiri bisa prediksi. Gejala ini menunjukkan bahwa reshuffle itu belum radical break, baru dicicil. Pasti akan ada sesuatu. Gampang. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa oh ya presiden lagi mencicil jarak dengan Jokowi. Ya gampang aja kalau begitu, berarti akan ada kesimpulan berikutnya bahwa beberapa komponen yang masih menambahkan diri termul itu pasti akan digusur. Gampang. Logikanya mesti dijalani begitu. Jangan ragu mengambil kesimpulan. Sekali lagi kita coba membaca gejala dengan memanfaatkan kemampuan kita untuk menganggap bahwa semua peristiwa selalu dalam kondisi in the making, tidak final. Ada teori dalam intelijen namanya hermeneutics point of view, gampang diajarin. Tetapi itu mesti datang dari urgensi kita sendiri tuh. Sebagai mahasiswa Anda mesti punya urgensi untuk memahami. Anda bikin skripsi, Anda bikin disertasi, Anda bikin tesis, Anda mesti mampu untuk memprediksi buat tesis itu akan dibicarakan orang nggak 2 hari setelah Anda terbitkan. Banyak disertasi memang berat karena tebel, isinya kosong. Seminggu diterbitin orang anggap obsolete, dalilnya nggak ada, prediksinya nggak ada gunanya. Jadi prediksi ada pekerjaan akademis, bukan pekerjaan seorang dukun. Nah, sekali lagi saya memanfaatkan pengetahuan matematika, filosofi, ilmu lingkungan, segala macam hal supaya kita melengkapi radar intelektual kita itu dibekali oleh berbagai macam variabel. Itu memudahkan kita untuk membaca. Nah, membaca paling bagus adalah membaca dari atas, bird's eye view, helicopter view itu. Supaya kita tidak terjebak dalam labirin-labirin yang dibikin oleh mereka yang sekedar memanfaatkan data tetapi tidak mampu untuk membuat data itu bicara. Jadi prediksi artinya memaksa data itu bicara. Sama dengan seorang reserse, dengan 2-3 fakta dia bisa mulai memeriksa bahwa oke, kaitan logisnya ada di situ, evidence base-nya ada di sini, kemampuan untuk menguji secara forensik ada di sini, maka kita bikin kontra argumennya, dapat bentuk perkaranya. Tanya Bapak polisi, diajarin cara berpikir begitu. Jadi sekali lagi, saya ingin mahasiswa Universitas Muhammadiyah, terutama di Kota Bumi, jadikan Kota Bumi ini ibu kota pikiran. Itu intinya. Nah, kalau saya sering menerangkan sesuatu dengan ya sedikit kontroversi, itu justru untuk mengundang kalian untuk membantah saya gitu. Jadi kalau orang tadi kayak ya setuju dengan Pak Rocky karena gini-gini, ngapain ngomongin kalau udah setuju? Bilangnya setuju, selesai itu. Saya mau dengarnya nggak setuju dengan saya sebetulnya supaya ada pembelajaran di antara kita. Ya sekali lagi saya ingin tutup ini dan saya pastikan bahwa sering orang akan anggap jangan dengar Rocky Gerung karena akal pikiran dia dasarnya adalah filsafat. Filsafat itu menyesatkan. Oke, saya jaminkan sekarang kalian akan saya buat tersesat di jalan yang benar. Jadi, terima kasih. Saya kira saya senang ada di sini. UMKO adalah kampusku, Muhammadiyah adalah calon mertuaku.